Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siangnya semua. Hari ini kita akan memulai untuk lab untuk khususnya untuk sistem perkemihan. Dan untuk sistem perkemihan itu kita ada beberapa prasat ya, 3 atau 4 kalau nggak salah, yaitu ada pemasangan kateter, bladder training, kemudian pelepasan kateter, kemudian keempat apa? Tiga Tiga aja ya? Oke, tiga, oke. Kemudian selain itu hari ini kita akan coba melakukan ketiganya ya, karena itu nggak butuh waktu terlalu banyak. Kemudian pertama kita akan melakukan dulu yang pemasangan kateter. Oke, tujuan pemasangan kateter itu apa? Untuk membantu mengeluarkan urin yang Tujuannya apa? mengeluarkan urin yang tersumbat. Tujuan pemasangan kateter apa? Coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Apa itu pemasangan kateter? benar kan? Mengeluarkan urin. Untuk mengeluarkan urin. Selain itu dilakukan pada pasien apa? Pasca Operasi. Bed rest. Harus bed rest. Kemudian apa lagi? Pasca operasi. Apa? pasca operasi Pasien yang post operasi. Terus apa lagi? Yang stroke. Nah, tidak mampu mobilisasi. Pasien yang mengalami hambatan ya untuk melakukan aktivitas untuk air kecil. Oke. Kemudian untuk pemasangan kateter ini karena dia adalah invasif, jadi dia dari bersih ke steril. Jadi prinsip ini harus bagus, apalagi nanti saat ujian ketika misalkan ada satu barang bahan di sini yang dibuat menjadi tidak steril, itu akan langsung remedial. Oke, kemudian untuk tindakan pemasangan kateter di sini alatnya apa aja? Coba. Ada set sterilnya. Jadi untuk set sterilnya itu berisi ada pom, kemudian ada kateter. Nah, itu adalah set sterilnya. Kemudian kita tambahkan lagi di dalam set steril ini juga ada dipulong. Ya, dipulong ini bentuknya seperti ini ya. Jadi tengah-tengah itu bolong. Ini harusnya nggak kepotong ya. Ini harusnya dia nyambung. Yang kayak operasi. Iya berat. Oke, kemudian selain itu apa lagi? squid bengkok Oke, di sini ada squid. Oke, di sini ada squid ya, karena tujuan squid adalah untuk nanti kita membuat balon mau mengembangkan balon di kateter. Terus apa lagi? bengkok Ya, ada bengkok, urin sarung tangan, ada bersidas juga. Terus apa lagi? Urin bag. Ada kurentan, terus Urin bag. urin bag, terus apa lagi? Gel. Oke, di sini kita ada gel juga. Kasa. plaster NaCl betadine Kasa ya gak? Oke, terus apa lagi? Plaster.
gitu. NaCl. Oke, terus jangan lupa perlak ya. Iya. Oke, pertama prosedurnya apa dulu? Komunikasi, identifikasi pasien. Jadi komunikasinya seperti biasa ya. Jadi kita komunikasi ke pasien. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Proud Yarwin. Saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Di sini saya bisa cek identitasnya dulu. Jadi ketika kita cek identitas pasien, itu sambil kita pegang tangannya, kita lihat gelang, sambil kita tanya, Pak bisa disebutkan nama dan tanggal lahir. Nah sambil pasien menyebutkan, kita cek yang di gelang, kemudian kita cek ke data yang kita bawa juga, rekam medis yang catatan rekam medis pasien yang kita bawa. Oke? Oke, kemudian selanjutnya kita jelaskan tujuan. Oke, jadi gini ya Pak, tujuan saya hari ini datang ke sini karena rencana Bapak akan dilakukan pemasangan selang. Jadi nggak usah ngomong kateter ya. Jadi Bapak akan melakukan pemasangan selang. Di kelainan Bapak nanti selang akan dimasukkan, karena kan Bapak susah nih untuk buang air kecil. Jadi biar air kecil Bapak bisa keluar, itu kita masukkan selangnya. Nah tindakan itu nanti kurang lebih 10-15 menit. Apakah setuju Pak? Setuju. Oke, kalau pasiennya setuju, nah baru kita siapkan alatnya. Oke, sekarang alatnya sudah kita siapkan, kita dekatkan ke pasien. Yang pertama apa yang harus kita lakukan dulu? Cuci tangan. Coba semuanya gimana cuci tangan semuanya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir gelas ya. Oke, kemudian setelah itu pakai spoon ya. Kita pakai yang bersih dulu. Oke, setelah memakai spoon apa yang dilakukan? Tutup tirai. Jaga privasi Pasien. Setelah itu Posisi pasien. posisinya seperti apa? Kalau perempuan bagaimana? dengan kaki refleksi. Dorsal dan kemben ya. Jadi lurus, kemudian ini kakinya menekuk seperti ini ya. Itu kalau perempuan. Kemudian ini yang Enggak, ini kalau perempuan begini ngangkat, kayak ngangkat. kalau laki-laki abduksi itu bagaimana? Abduksi itu bagaimana? Kalau jadi posisinya lurus saja ya. Terus prosedur berikutnya apa? Pasang perlak di bawah bokong pasien. Jadi kita jangan lupa pasang perlak. Iya, angkat bokong. Siap Pak. Bantu untuk angkat bokongnya Bapak. Nah ini biar gampang masangnya, ini kita miringkan dulu pasiennya. Ini kita bantu miring dulu Pak, ya. Coba bantu dulu, pegang kakinya masang. Udah patah. Oke. Sekarang tarik. Ini ya. Langkah berikutnya apa yang dilakukan? Oke, lakukan hygiene di daerah perineal. Oke, permisi ya Pak, ini kan kita ceritanya udah jaga privasi pasien ya. Oke, ini saya buka dulu ya Pak. Oke. Kalau pada laki-laki bagaimana? Di bawah gland penis. Arahkan penis. Diketawa.
Kalau pada perempuan bagaimana? Satu orang aja yang baca. Puyeng bener. Masih bersih. Bersih. Oke. Kita bersihkan dari mana ke mana? Kalau laki-laki. Bawah pelan memegang arahkan ke lurus dari tengah dengan hiatus urinarius dengan gerakan mengikat dari dalam keluar dari tengah hiatus urinarius. Oke. Jadi kalau pada laki-laki itu pertama itu fokusnya di daerah penisnya ya. Jadi dari kita gerakan memutar dari dalam ke keluar. Nah seperti ini ya. Nah kalau pada perempuan yang pentan perempuan mana? Coba fokus. Kalau pada perempuan bagaimana? Dari bawah, dari bawah, dari atas ke bawah, Oke. atas ke bawah. Nah jadi dari atas ke bawah ya. Kemudian dari atas ke bawah. Jadi jangan digosok-gosok seperti ini. Nah jadi satu gerakan dari atas ke bawah. Kemudian sisi lainnya atas ke bawah. Kemudian setelah itu kita ganti lagi. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah selesai satu kali ini kita ulangi lagi satu kali. Jadi pastikan dia benar-benar bersih ya. Oke, setelah itu kita buang. Kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, jadi semua yang set steril ini kita siapkan ya. Ini kita buka dulu. Oke, jadi semua yang steril kita satukan di sini. Jadi misalkan ini gelnya, masukkan. Jadi biasanya itu gelnya kan masih dalam plastik ya. Kita buka, kemudian masukkan, kemudian ini apa? Squidnya juga sama ya. Jadi cara memindahkan itu misalkan ini kan di luarnya kan bersih ya, dalamnya steril. Nah, kita buka seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, kita buang.
sama ya. Kita buka posisinya sama kayak tadi. Kita buka seperti ini, kemudian ini kita masukkan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena jangan sampai dia kayak menghilang atau menyentuh daerah lain. Ya. Silakan aja dimasukkan. Ya. Ini juga kita jaga kesterilannya. Kemudian jangan lupa untuk siapkan kasarnya ya. Ini untuk antiseptiknya. Terus tahapan berikutnya apa lagi? Masukkan squid ke dalam set steril. Oke, sudah. Terus apa lagi? Gunakan sarung tangan sama Terus apa lagi? Uji balon dari kateter. Oke, jadi ini kemudian selanjutnya kita gunakan sarung tangan steril. Ya, ini kita lepas kembali, kemudian cuci tangan, kemudian pakai lagi sarung tangan steril. Semua sudah bisa pakai sarung tangan steril? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua ya? Yang merasa belum bisa latihan. Ya. Nanti akan saya lihat. Oke, setelah kita memakai sarung tangan steril, terus kita anggap ini udah steril ya. Kita selanjutnya uji balon. Ini kan kita udah steril, jadi kita sama-sama tutup. Oke, ini sebelum kita uji balonnya dulu. Ini kita tarik dulu, kemudian udaranya kita dorong. Nah, proteinnya kan dia masih berfungsi dengan baik ya. Terus apa lagi? Gimana? Pasangkan duk. Oke. Duknya ya, ini kan tadi steril ya. Oke. Oke, terus apa lagi? Usapkan kaca yang berisi betadin. Ini tadi kita sudah siapkan untuk betadinnya ya. Aseptiknya. Nah, ini kita berikan teknik aseptiknya. Jadi kita sama seperti tadi ya, gerakannya baik pada laki-laki dan perempuan juga tadi sudah lihat semua ya. Nah, kalau pada laki-laki kita berikan gerakan berdalam keluar memutar. Nah, pastikan semua bisa dijangkau. Oke, terus apa lagi? Berikan Oke, nah untuk gelnya, kalau misalkan dia masih pakai gel yang model seperti ini, itu kita berikan di ujung kateter. Nah, kalau misalkan dia model seperti ini kita bisa masukkan di kelaminnya sini. Ya, ini kebanyakan. Oke, setelah itu apa lagi? Apa lagi? Masukkan kateter secara perlahan. Oke, tapi ingat ya, sebelum ini kita masukkan, jadi kita sambungkan dulu. Pastikan dia terkunci. Kemudian ini kita sambungkan dulu. Karena ketika ini kateternya kita masukkan, urin pasien itu akan langsung keluar. Ya. Nah, ini kita pasangkan. Nah, kemudian kita pegang. Kalau laki-laki dia itu harus agak tegang ya kelaminnya, karena biar lebih gampang memasukkan. Ya. Nah, kemudian kita arahkan ke pasien ya. Sampaikan, Bapak, selangnya akan saya masukkan. Bapak silahkan sambil tarik nafas ya. Saya berikan aba-aba ya Bapak ya. Oke.
1, 2, 3, tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas Pak, tarik nafas. Jadi jangan pelan-pelan ya. Jadi lakukan dengan cepat. Tarik nafas Pak, tarik nafas. Jadi Pak, oke sedikit lagi. Tarik nafas, tarik nafas. Ini kan mentok ya, karena nggak masuk dengan benar ini. Nah, jadi dorong sampai benar-benar mentok. Kalian merasa mentok, berarti itu sudah masuk di kandung kemih. Ya. Kemudian usahakan ini masuk semaksimal mungkin. Kalau laki-laki ya usahakan semua masuk. Karena jangan sampai belum nyampe di kandung kemih kalian udah mengembangkan balonnya. Nah, itu kan bisa merusak uretra pasien. Ya. Oke. Kemudian setelah masuk seperti ini, nah air biasanya kalau udah tepat di kandung kemih, nah itu apa? Urin urinnya langsung biasanya akan keluar. Ya, urin pasien sudah keluar. Kemudian setelah itu ini kita masukkan. Jadi untuk ini tuh bisa kita gunakan Aquades, juga bisa dengan udara. Tapi itu lebih banyak menggunakan Aquades. Berapa? Nah ini kalian harus lihat yang dimasukkan itu berapa cc. Berapa? Semua. Nah, ini bocor ya. Ya ngompol. Nah, ini nggak bagus ini. Harusnya nggak bocor ya. Bocor. Nah ini kalau misalkan dia udah benar masuk, jadi ketika kita tarik seperti ini dia akan nyangkut. Iya. Oke? Nah, oke selanjutnya apa lagi? Fiksasi selang kateter paha pasien. Oke, ini kita lepas dulu. Jadi kalau duknya itu adalah duk bolong. Nah ini tuh ketika kita tarik seperti ini aja. Apa tadi yang masuk cairannya berapa? Kenapa? Yang masuk cairan 10 sampai 15 atau 15 sampai 20. Kalau di Oke. sini 20 sampai 30. Ya. 20 aja. Nah ini nanti kita gantung. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nanti sekarang Oke, ini kan masih ada sisa-sisanya ya. Kita bersihkan lagi. Siapa? Ini kita lihat yang masih kurang silakan dibersihkan. Oke, selanjutnya apa lagi? ikat urin baik, sisi ikat urin baik, sisi lepaskan sarung tangan. Terus baru untuk lain posisi nyaman. Oke, udah ya. Berarti ketika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita bereskan semua alat yang ada, kemudian tutup, kemudian kembali, kemudian ini jangan lupa kita fiksasi lagi ya. Oke. Ini harusnya di daerah sini, pangkal paha.
Pangkal. Ada lagi? Nah setelah itu sudah selesai kita bereskan, lepas sarung tangan, cuci tangan, kemudian jangan lupa dokumentasinya. Jadi untuk dokumentasinya itu kalian harus catat, yang paling penting adalah berapa cc cairan yang dimasukkan ke balon udara ini. Karena itu nanti yang keluar pun harus dengan Segitu. segitu. Karena jangan sampai balon udara yang masih terisi kalian udah cabut. Nah, itu kan bisa merusak uretra pasien juga, ya. Kemudian selain itu catat berapa urin yang keluar. Di sini kan bisa kita lihat ya, berapa cc urin pasien. Di sini ada ukurannya. Nah itu kalian catat. Kemudian konsistensi urinnya bagaimana? Kuning, kuning pekat atau seperti apa? Atau urinnya keruh? Ya. Kalau keruh kan berarti menandakan adanya apa? Adanya infeksi. Oke. Kemudian dicatat juga jam berapa pemasangannya, karena sesuai standar itu tiap 3 hari itu kateternya harus diganti lagi, karena untuk menghindari terjadinya resiko infeksi. Ada lagi? Cukup, saya pikir cukup ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak yang ini tadi kan pas Yang pertama. iya, terus nggak diganti. Pakai pegawai. No, jadi ini harusnya aquades ya. Ini tadi, oh ya ini tadi kalian ngasih itu nggak masalah kita ambil, tapi jangan bekas yang itu tadi. Berarti ganti yang baru. Iya. Jadi memang sudah disiapkan untuk yang akan dimasukkan dengan yang kita pakai tadi. Ya. Oke, ada lagi? Pak, itu bagian yang steril luar dari kainnya itu bersihkan Pak, bukan steril. Iya, sininya bersih, tapi dalamnya kan steril. Iya. Pakai korentang. Nggak perlu pakai korentang. Bukannya pakai tangan aja, karena ini kan kalian udah pegang. Jadi kalau misalkan kalian udah apa nggak steril, terus kalian pakai korentang, kan akhirnya korentangnya yang terkontaminasi. Kecuali kalau misalkan kalian mau buka pakai korentang, berarti ngambilnya dari dalam. Jadi jangan ngambil kain luarnya, tapi kain dalamnya kalian ambil terus buka. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Selanjutnya kita belajar untuk yang bladder training dulu ya. Sebelum lepas. Coba dibuka untuk bagian bladder training. Tanya kali ya. Pak, nanti ujiannya pakai betadine beneran Pak? Coba tanya nanti ujiannya pakai betadine beneran? Udah aman. Oke nggak sih? Pak, nanti ujiannya pakai betadine beneran? Iya. Beneran. Biar kalian terbiasa. Semuanya harus beneran. Kalau bisa banyak beneran. Iya. Bladder training.